Mohon dijelaskan arti dari 1 ujian, 2 azab, dan 3 istidraj. Ujian itu apa? Kita pokoknya bahasa Al-Quran loh ya, jangan bahasa Indonesia. Ujian itu kalau kita mengacu pada bahasa Al-Quran itu cobaan. Sebagaimana contohnya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Coba diingat itu. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, kalau menurut Al-Quran, ujian itu cobaan. Dan cobaan dari Allah itu materinya 2. Yang pertama syarr, yang kedua khair, keburukan dan kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi kami akan uji kalian yang sudah menyatakan keimanannya ini dengan materi ujian, keburukan dan juga kebaikan. Jadi keburukan dan kebaikan ini Bapak dan Ibu itu bukan hasil ujian. Kekayaan itu bukan nilai ujian, bukan hasil ujian. Kemiskinan, kemelaratan juga bukan hasil ujian. Kesehatan juga bukan hasil ujian. Sakit juga bukan hasil ujian. Itu bukan nilai ujian, tetapi bahan atau materi ujian dari Allah. Penilaiannya nanti besok kita akan lihat nilainya di sana. Apakah kita lulus saat menghadapi materi ujian isinya kesenangan? Saat menghadapi materi cobaan isinya kesenangan? Apakah kita lulus saat dicoba dengan kekayaan atau justru malah sombong? Atau kita lulus ketika dicoba dengan kemiskinan, dengan sabar, atau justru malah kita menyalahkan Allah, tidak terima dengan takdir Allah? Ya, itu semuanya nilainya akan diserahkan besok fi yaumil hisab, pada hari pembalasan. Adapun sekarang ini kekayaan, kemelaratan, kefakiran, kemiskinan, kesehatan, sakit dan lain sebagainya itu baru sebatas bahan ujian, bukan nilai ujian. Maka jangan punya pikiran kalau punya kekayaan, oh ini berarti Allah mencintaiku, berarti Allah memuliakanku, buktinya aku diberi kekayaan. Jangan pernah punya pikiran dengan diamanai jabatan kedudukan lantas meyakini bahwa Allah sedang memuliakanku karena aku dijadikan pejabat oleh Allah. Kalau Allah tidak mencintaiku, tidak memuliakanku, niscaya aku nggak akan dianugerahi kekayaan, nggak akan diberi jabatan, pangkat, kedudukan dan lain sebagainya. Kalau Allah tidak berikan itu semua kepadaku, berarti Allah sedang menghinakanku. Ya, ingat, yang namanya cobaan dari Allah, materinya kesenangan dan kesusahan, kebaikan dan keburukan. Itu baru materi, bahan ujian, soal ujian. Kalau diuji kesenangan, jawabnya tentu dengan syukur, itu jawaban ujian. Diuji dengan kesusahan, jawaban ujian yang benar menurut Allah dan Rasul, sabar, bukan gresulo. Nah, nanti nilainya akan kita terima nanti, lulus atau tidak. Kemudian yang kedua tadi apa? Azab. Azab itu kalau siksa. Azab benar berarti siksaan neraka. Coba Al-Baqarah 201.
Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siksaan api neraka. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, azab itu siksa. Azab siksa, azabun nar, siksaan neraka. Maka terus kita berlindung mohon pada Allah agar dijauhkan dari siksaan neraka. Memohon dengan doa saja tidak cukup kalau tidak diikuti dengan perbuatan. Maka permohonan itu diikuti dengan praktek. Ucapannya yang baik-baik, berbuat yang baik-baik. Maka sejalan ucapan, perbuatan sejalan dengan permohonan. Bagaimana mungkin dikabulkan oleh Allah? Kita mohon wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai doa korupsi. Bagaimana mungkin perbuatan korupsi itu menyebabkan ke neraka, sedangkan dia mohon dijauhkan dari neraka? Enggak ketemu antara perbuatan dan permohonan, enggak sesuai. Maka ya tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Karena dia tidak paham apa yang dia mohonkan. La yaqbalullah ad-du'a min qalbin ghafilin. Lakin Allah enggak akan terima doa dari hati yang lalai, yang tidak paham tentang apa yang dia mohonkan. Mohon pada Allah dijauhkan dari siksa neraka, tetapi habis itu terus korupsi, terus khalwat, terus selingkuh, terus zina, terus mencuri, terus palsu tanda tangan. Bagaimana mungkin Allah akan jawab doanya, sedangkan ucapan perbuatannya saja tidak sesuai dengan permohonan? Berarti keengganannya untuk mengamalkan apa yang dimohonkan itu tidak ada, sehingga hatinya tidak paham. Maka kalau kita berdoa wa qina adzabannar, ya Allah jauhkan dari api neraka, padahal bar maling pitik, selesai doa sesuk maling lagi, wa qina adzabannar, padahal masih terlibat riba. Pokoknya saya akan sebut riba terus sampai jenengan bosan. Bagaimana mungkin wa qina adzabannar, sedangkan yang masuk dalam perut kita untuk memenuhi kebutuhan kita dihasilkan dari hasil riba. Sedangkan riba itu dijanjikan oleh Allah neraka khalidina fiha, selama-lamanya di dalam neraka. Masa kita mohon wa qina adzabannar, ya Allah jauhkanlah kami dari siksaan api neraka, sedangkan perbuatannya saja terus-menerus riba. Riba kekal di neraka selama-lamanya, itu menurut janji Allah. Kan tidak ketemu antara permohonan dan perbuatan. Maka biar dijauhkan betul oleh Allah, bagaimana caranya? Berhenti dari riba, hijrah dari riba, apapun bentuk riba tersebut, biar permohonan kita sejalan dengan perbuatan. Dengan begitu insya Allah dikabulkan oleh Allah. Ya, pokoknya terus akan disebut tentang riba sampai keluarga besar MTA hijrah semuanya dari riba, atau bosan mendengar keterangan dengan riba, tidak mau meninggalkan riba, akhirnya keluar dari MTA. Nah, pun monggo silahkan. Pokoknya kewajibannya kita sampaikan terus. Ya, yang ketiga apa tadi? Istidraj. Istidraj sudah ya tadi. Itu dilulu oleh Allah. Ya, meniti jalan kebinasaan, kesengsaraan dunia akhirat, namun tidak sadar.
Jadi pelan-pelan dibukakan pintu kemaksiatan oleh Allah lebar-lebar. Oh, bermaksiat saya selingkuh ra konangan bojone. Saya selingkuh ora konangan dulur ngajine. Dalam masa yang lumayan lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sehingga terus merasa aman. Ya ora tahu loro, lancar saja keuangannya, karirnya ya lancar saja, korupsi enggak konangan-konangan, sehingga merasa aman. Oh, seranek sing ngerti, aman. Jari kena azab, nyatanya aku korupsi ya ora loro, ya ora kena azab dan lain sebagainya, ya tetap lancar. Ya itu istidraj. Engko nek sudah sampai waktunya, oh titenono, ikan tes tenan itu. Azab Allah turun, sudah hancur binasa. Ya, istidraj sudah tadi ya. Ayatnya, suratnya surat Al-A'raf, contohnya tadi ayat 182, 183.